Gibran tolol itu, ya, si Buku Bapak itu, yang sebenarnya Amin Rais dukung siapa guys? Pramono Rano Karno. Wah gawat ini guys. Bakalan habis, bakalan gawat, bakalan nyungsep si Pramono dan Rano Karno. Kasian kali lihat Pramono Anung dan Rano Karno. Pak Pramono cuma diam saja gak bisa apa-apa karena si Amin Raisnya lagi megang mic, jadi gak bisa apa-apa. Si Mbah itu, jadi kita tahu guys, kita mau dukung siapa. Siapapun yang didukung oleh kelompok-kelompok itu, Amin Rais dan sebagainya, berarti kita harus dukung sebelahnya. Paham ya, warga Jakarta? Siapapun yang didukung oleh Amin Rais itu, berarti kita sudah tahu pilihannya. Berarti jangan pilih yang didukung oleh Amin Rais gitu loh. Kita harus dukung yang sebelahnya. Kenapa? Lihat itu, di situ aja dia udah ngomongin mau jatuhkan Prabowo Gibran itu setelah tanggal 20 Oktober setelah pelantikan. Dia mau jatuhkan Gibran itu. Dia mau jatuhkan Jokowi, dia mau ganggu Jokowi. Kenapa? Gibran itu representatifnya dari Pak Jokowi. Kita tahu kan, siapapun yang menyerang keluarga Jokowi, siapapun yang menyerang Jokowi dan sebagainya, dia mau menjatuhkan Jokowi dan sebagainya dengan cara-cara tidak konstitusional, dengan cara-cara yang jahat kayak Amin Rais ini, cara-cara jahat. Dan saya kasihan dengan Pak Pramono. Mengapa dia mau menerima dukungan dari orang ini gitu loh. Sebaiknya jangan terima dukungan dari Amin Rais karena dia tahu pasti anjlok. Nah ini udah tanda-tanda guys, anjlok. Apalagi Rano Karno itu ngomong kemana-mana seolah-olah dia yang jadi gubernurnya, bukan Pramono jadi gubernurnya. Dia yang sibuk kemana-mana bicara, mulutnya melebar kemana-mana. Apalagi sekarang didukung oleh Amin Rais. Yang kemarin ibu siapa yang teteh bunuh Jokowi itu, rupanya ibu itu adalah caleg gagal DKI Jakarta dari Partai Umat punyanya Amin Rais. Caleg gagal rupanya, udah habis duit. Aduh, ibu-ibu tuh mungkin tamat SD atau tamat SMP, kita nggak tahu itu gitu loh. Dan sekarang mbahnya dukung si Pramono. Aduh, tepuk jidat Pramono ini, matilah, hancurlah elektabilitasnya Pramono ini gara-gara si Amin Rais ini. Mengapa Pak Pramono terima dukungan Amin Rais ya? Habis nyungsep guys, nyungsep. 10 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran bisa. Ini sih calon kalah lagi nih. Aku jamin 100% kalah lagi PDIP. Percaya nggak percaya? Nanti buktikan ya. Kalau pidatonya Amin Rais sudah model macam ini, nggak bakalan ada yang nyoblos. Percayalah, mulut aku selalu benar kalau ngomong. Nanti kita buktiin. Bukan lagi dikasih 16%, tapi 10%. Kita lihat. Oke? Mantap Mbah Amin Rais kalau pidato ya. Jadi provokator terus. Mantap. Gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu. Rano Karno, Pak Pramono Anung, kenapa diundang Sengkuni di acara kampanye kalian? Pakai acara propaganda pula, mau menjebol Gibran. Astaga, Amin Rais itu terkenal, dia itu orang jahat. Ngapain diundang di kampanye kalian, jadi bagian tim kampanye kalian? Terbukti kan dulu Pak Prabowo di tahun 2014 sama 2019 kalah karena ada Amin Rais, makanya Pak Prabowo kalah. Setelah Pak Prabowo keluar dari cengkeraman Amin Rais, menang tuh Pak Prabowo, menang telak malah. Aduh, saya yakin Pak Rano Karno dan Pramono Anung ini bakalan nyungsep ini karena ada Sengkuni gitu loh, ada orang kayak Amin Rais berada dalam tim kampanye mereka. Pak Amin Rais itu tidak pernah memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Karena apa? Setiap orang yang dia dukung itu kalah. Dulu tahun 2014 dia mendukung Pak Prabowo, kalah. 2019 dia dukung Pak Prabowo, juga kalah. Setelah Pak Prabowo keluar menang, dia dukung Pak Anies, kalah juga. Jadi Pak Amin Rais itu pembawa sial. Ngapain diundang, ngapain diajak bersatu, pakai acara seperti itu pula. Mengancam mau menjebol Gibran. Aduh,
Tak habis pikir deh. Rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya. Oh, ternyata Sengkuni Bangkotan ini menjadi tim suksesnya Bang Dul ataupun Rano Karno. Cocok deh sama Mak Banteng ya. Buat Bang Dul atau Rano Karno dijamin kalian bakalan nyungsep karena didukung oleh Sengkuni Bangkotan yang rada oleng ini ya. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita. Ya Allah Rano, salah tempat ente ngampetin yang beginian. Aduh, gudangnya provokator lo apetin Rano. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita. Ya Allah, Bamin, ada-ada saja. Ada saja. Sudahlah. Saya heran kenapa banyak orang takut sangat dengan Gibran. Dia bilang Gibran sumbu, blimbing sayu, samsul, plonga-plongo. Tapi kenapa semua takut? Ada apa dengan dia orang nih? Ha? Bingung rasanya. Dia sudah merasa semua pintar pandai, tapi takut dengan Gibran. Tapi memanglah Gibran anak muda yang bagus, berpotensi untuk negara. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita. Coba sih kalian lihat video ini nanti yang saya stick ini ya, yang saya berhentikan ini. Coba nanti kalian lihat secara seksama. Tapi tolong tahan tertawa ya. Jangan sampai ketawa kalian. Berita baiknya Pak Amin sekarang ini dapat panggung untuk menyuarakan kebenciannya, untuk menyalurkan hobinya. Apa hobinya Pak Amin? Nyinyir. Untuk menyalurkan kegiatannya. Apa itu kegiatannya? Mengadu domba. Kalau kemarin secara nasional, secara NKRI, Pak Amin gagal untuk mengadu domba anak bangsa. Sekarang beralih ke Jakarta. Jadi Pak Amin menggunakan panggung di DKI Jakarta dalam rangka pemilihan gubernur DKI Jakarta untuk kepentingan kenyinyirannya. Yang kasihan Pak calon gubernurnya, Pak Rano Karno. Kalau kalian lihat mimik wajahnya, ada raut kekecewaannya. Kemarin Pak Rano Karno mengatakan, apalagi ini nanti sebentar lagi Pak Amin akan terlibat di dalam pendukungan saya sebagai calon gubernur. Itu pasti akan heboh. Wah, ternyata heboh beneran. Heboh beneran. Apa yang dikatakan Pak Amin tidak sesuai apa yang diharapkan oleh kubunya calon gubernur, yaitu Bapak Rano Karno. Yang terjadi di situ apa? Mulai nyinyir, mulai mengadu domba. Padahal di DKI Jakarta yang cinta dengan Pak Jokowi masih banyak, yang cinta dengan keluarga Pak Jokowi masih banyak. Nah, kalau kayak gitu kan sama saja Pak Rano Karno ini menelan buah si malakama. Mau dibuang lagi Pak Amin karena dia orang tua, dianggap tokoh, mungkin sebagai undangan, diteruskan suaranya nanti semakin jeblok. Satu hal yang mesti saya ingatkan kepada calon-calon pemilih dari PDI Perjuangan yang ada di DKI Jakarta. Semboyan PDI Perjuangan bahwa PDI Perjuangan adalah partai nasionalis, partai pemersatu bangsa, dan partai penguat bangsa. Bukan partai pengadu domba, apalagi partai menyinyirkan. Nah, kalau orang ini kemudian masuk sebagai jurkamnya Pak Rano Karno,
Yakin nggak kalau Pak Rano Karno itu akan menang? Semakin pergi. Ingat bahwa PDI Perjuangan tantangannya sekarang ini adalah mengembalikan kepercayaan pemilih di DKI Jakarta untuk benar-benar bisa memilih calon dari PDI Perjuangan. Nah ini kan justru kebalikannya, membuat jarak antara pemilih dengan yang akan dipilih. Seharusnya kan pencalonan gubernur itu cukup yang kayak kemarin-kemarin itulah, mengadu domba tentang agama, tentang ras, tentang suku. Masa ini mau diulang oleh PDI Perjuangan? Terus nasionalis PDI Perjuangan itu di mana? Seharusnya pertarungan untuk menjadi gubernur itu pertarungan tentang konsep tata kelola, bagaimana memajukan DKI Jakarta, tentang perekonomiannya, tentang kemacetannya, tentang banjirnya, beradu gagasan, beradu konsep, bukan beradu tentang kenyinyiran, bukan beradu tentang fitnah, memfitnah, bukan beradu tentang kebencian. Nah ini belum-belum Mbak Amin udah kayak gitu. Akhirnya nanti stempel yang akan nempel ke PDI Perjuangan di Jakarta, ya bahwa PDI Perjuangan sama kayak partainya Mbah Amin, nyinyir, bukan lagi partainya wong cilik. Kalau partainya wong cilik kan hanya bekerja dan bekerja. Pak Rano Karno, masih ada waktu untuk membuang mbah-mbah ini. Jangan terlalu lama dibiarkan. Masuk menjadi tim jenengan. Suaranya nanti habis kalian. Repot. Salam waras dari yang mencintai PDI Perjuangan di lereng Gunung Slamet. Meskipun sekarang ini sudah nggak PDI lagi, tapi kami masih cinta dengan PDI. Nah, setelah tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si buku apa itu yang banyak kotor, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, orang rakyat, keadilan nggak ada, ya, tapi hanya bermaaf. Pokoknya kita tahu lah, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana lagi-lagi Amin Rais menghina Gibran, ya. Ini Gibran biarin aja, katanya dilantik dulu nanti tanggal 20 sama Prabowo, dan setelah itu mau ada gerakan lagi, ya. Jadi Amin Rais ini memang luar biasa bencinya terhadap Gibran, dan sekarang ini Amin Rais mendukung Pramono dan Rano Karno dan dihujat oleh para netizen. Jadi netizen ini mungkin sudah tidak sabar lagi menghujat Amin Rais, ya. Jadi para netizen tidak terima karena Amin Rais menghina Gibran, ya. Jadi lagi-lagi Amin Rais ini tidak puasnya kepada Gibran dan juga Pak Jokowi yang turut dihina juga, ya, oleh si Amin Rais ini. Jadi kok sekarang ini Amin Rais bisa mendukung ini, ya, Pramono dan Rano Karno, ya, di DKI Jakarta ini, ya teman-teman, dapat hujatan dari para netizen. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.